Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan bagaimana Xiaoyan dia mencoba menyelamatkan Lang Tian yang ditahan oleh cabang aliansi Dosian di kota 1000 bintang ini. Di sini Lang Tian pun benar-benar telah ditahan, membuat Xiaoyan pun murka. Dan Xiaoyan pun sebelumnya sempat bertarung dengan beberapa pemimpin dari cabang aliansi Dosian ini yang berada di bintang 4 Dosian. Dan Xiaoyan dan kelompoknya telah berhasil mengalahkan 2 orang dosen sampai akhirnya muncul pemimpin dari cabang aliansi Dosian yang di tempat ini. Mereka adalah Jiang Ya dan juga Xiu. Mereka adalah pemimpin dan wakil pemimpin dari cabang aliansi Dosian di tempat ini. Dan dalam pertarungan sebelumnya Xiaoyan pun benar-benar terluka cukup parah yang dibantu oleh Thunder Fox. Di sisi lain Jiang Ya yang melihat Thunder Fox, dia pun mengatakan sepertinya Dewa Guntur yang lama telah almarhum. Dikarenakan pada saat ini Thunderfold tampaknya telah mengubah tuannya, sebaiknya pada saat ini mereka pergi sekarang, dan mungkin dengan begitu dirinya akan bisa mengampuni mereka, jika tidak maka akhir dari mereka hanya akan lebih buruk daripada kematian. Pada akhirnya dengan mata muram dan tangan terkepal Xiaoyan perlahan berjalan mendekati Lang Tian. Xiaoyan hendak bawanya pergi yang telah ditahan oleh cabang aliansi Dosian ini. Melihat gerakan Xiaoyan ini, Jiang Ya pun berteriak dengan marah bahwa dirinya sudah mengatakan mereka bisa pergi, tetapi dirinya tidak berkata bahwa dirinya akan membiarkan orang tersebut pergi. Mendengar raungan marah dari Jiang Ya ini, Xiaoyan benar-benar tidak peduli dan bergegas lanjut menyelamatkan Lang Tian. Lang Tian pada saat ini berlumuran darah dan Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan gerakan yang sangat lembut. Sementara itu di sisi lain, melihat Xiaoyan yang mengabaikannya secara langsung, aura dari Jiang Ya tiba-tiba meletus dan kekuatan Dosian bintang 5 bergerak menuju ke arah Xiaoyan. Namun pada saat yang bersamaan Thunder Fox melompat keluar berubah menjadi tubuh setinggi ratusan meter dengan busur listrik di tubuhnya. Pada saat ini dirinya memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Pada akhirnya aura dari Jiang Ya pada saat ini benar-benar ditekan balik. Jiang Ya juga tidak berani berbicara untuk sementara waktu, bahkan meskipun Dewa Petir tidak ada kekuatan Thunder Fox ini bukanlah sesuatu yang bisa dirinya tangani. Pembuluh darah di dahi Jiang Ya pada akhirnya meledak karena amarah. Dirinya segera berkata agar Thunder Fox menunggu sampai dirinya melaporkan permasalahan ini ke markas dan membunuh bajingan tersebut. Sementara itu Thunder Fox pada saat ini segera mengeluarkan raungan keras busur listrik pada saat ini. Bergegas menuju ke arah Jiang Ya dengan kekuatan penghancuran yang sangat kuat. Kulit kepala dari Jiang Ya juga menjadi mati rasa dan sosoknya pada akhirnya mundur dengan cepat. Namun pada saat ini area sekelilingnya benar-benar dipenuhi dengan energi guntur yang membuat sosok Jiang Ya sedikit stagnan. Pada akhirnya cahaya guntur ini pun menggores separuh lengan Jiang Ya dan terletal. Jiang Ya terlihat memar setelah menerima serangan dari Thunder Fox. Jiang Ya pada akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi sedikit memalukan. Dirinya menatap tajam ke arah Thunder Fox, tapi pada saat ini dirinya masih belum berani untuk bergerak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berbisik kepada Thunder Fox. Xiaoyan memerintahkan mereka untuk segera pergi dan Xiaoyan segera mengajak Lang Tian yang tidak sadarkan diri. Xiaoyan tahu dia tidak akan bisa melawan mereka semua sekarang. Thunder Fox segera mengikuti pergerakan Xiaoyan untuk segera bergegas pergi. Melihat sosok Xiaoyan yang pergi, pada saat ini Jiang Ya hanya bisa menggertakkan giginya. Setelah sosok Xiaoyan benar-benar menghilang, dirinya pun segera mengeluarkan instruksi dengan marah. Dirinya memerintahkan seseorang untuk menyelidiki asal-usul dari kelompok orang-orang ini. Mereka benar-benar berani memprovokasi aliansi Dosian dan mereka tidak akan bisa pergi dengan mudah. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini tidak kembali ke grup tentara bayaran Changyu. Xiaoyan menyadari bahwa aliansi Dosian tidak akan mungkin membiarkan mereka pergi gitu saja. Oleh karena itu Xiaoyan tidak ingin melibatkan grup tentara bayaran Changyue dan Xiaoyan langsung pergi ke Veles Art. Setelah sampai pada saat ini Xiaoyan menemukan bahwa Ding Yue telah menunggu di samping Veles Art. Melihat kelompok Xiao bergegas, Ding Yue juga pada akhirnya segera bergegas maju dan membantu semua orang. Ding Yue pada akhirnya segera berkata kepada mereka pada saat ini harus segera pergi. Jika aliansi Dosian mengejar mereka maka Ding Yue khawatir mereka tidak akan bisa pergi. Ding Yue pada saat ini merasa sangat cemas karena Ding Yue telah mengetahui tentang situasi pertempuran Xiaoyan aliansi Dosian dengan kabar yang diberikan oleh para penjaga. Pada akhirnya Ding Yue bergegas ke Bahtera untuk menunggu semua orang. Ding Yue pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya telah menyelesaikan transformasi Bahtera milik Xiaoyan. Sekarang semua kecepatan Bahtera telah ditingkatkan menjadi sekitar 20%. Bahtera telah diperkuat secara mendalam dan seharusnya tidak ada masalah dalam melewati lubang cacing raksasa. Setelah selesai berbicara Ding Yu pun melompat ke Bahtera dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus pergi dan dari sini. Terlebih dahulu mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut, tetapi Xiaoyan segera mengikuti langkah Ding Yu. Xiaoyan harus menyelamatkan Lang Tian terlebih dahulu dan memeriksa luka-lukanya. Pada akhirnya setelah di atas Bahtera Xiaoyan memeluk Lang Tian dan memeriksa luka di tubuhnya. Xiaoyan menemukan bahwa luka luar dan luka dalamnya sangat serius.
Xiao Yan segera menggertakkan giginya karena marah dan bergumam bahwa aliansi Dosian benar-benar tidak manusiawi. Dirinya yang bernama Xiao Yan cepat atau lambat akan kembali untuk memperhitungkan hal ini. Xiao Yan pada akhirnya menenangkan emosinya dan duduk bersilat di hadapan Lang Tian dan beberapa saat menggunakan banyak ramuan obat untuk menyembuhkan luka Lang Tian. Semua orang yang terluka juga pada saat ini memulihkan diri. Setelah perlahan-lahan stabil, semua orang menunggu Xiao Yan untuk memberitahu kondisi dari Lang Tian. Pada akhirnya setelah selesai, ia pun segera memberikan informasi mengenai keadaan Lang Tian. Xiao Yan berkata bahwa itu tidak akan melukai hidup dari Lang Tian, tetapi lukanya masih sangat serius dan dirinya perlu beristirahat untuk segera pulih. Mendengar hal tersebut, pada saat ini semua orang benar-benar menggertakkan gigi mereka. Pada saat ini dendam di hati mereka terhadap aliansi Dosian benar-benar bangkit. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merenung dan tidak tahu mengapa Lang Tian terluka begitu parah. Bagaimana mungkin Lang Tian bisa memprovokasi makhluk seperti aliansi Dosian, terlebih lagi jika dirinya memurnikan obat dengan benar di pavilion bahan obat. Mengapa dirinya ditangkap oleh aliansi Dosian? Tampaknya alasan spesifik dari hal ini hanya bisa diketahui ketika Lang Tian bangun. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya. Memikirkan hal tersebut, semua orang pada saat ini benar-benar tampak marah dengan apa yang baru saja mereka alami. Melihat hal tersebut, Ding Yue pun berkata dengan sedikit cemberut. Ding Yue menjelaskan bahwa aliansi Dosian di kota Bintang Seribu hanyalah sebagian kecil dari aliansi Dosian. Aliansi Dosian tersebar di seluruh lautan ketiadaan dan memiliki sisi cabang di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya tidak terbayangkan, dan jika Xiao Yan melawan raksasa seperti itu, cepat atau lambat suatu benar-benar akan segera terjadi. Terlebih lagi Xiao Yan juga telah memprovokasi sosok Jiang Ya. Ding Yu khawatir Jiang Ya telah mengirim seseorang untuk mengawasi tindakan setiap saat. Sejauh yang dirinya tahu, Jiang Ya juga akan berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam kali ini. Dengan begitu, bukankah hal tersebut tidak baik bagi Xiao Yan? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan bergumam sepertinya dirinya memang benar-benar musuh yang sulit untuk dihadapi. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Ding Yue segera berkata bagaimanapun permasalahan yang Xiao Yan temui kali ini adalah permasalahan besar, tapi jika dipikir-pikir aliansi Dosian sepertinya tidak akan berperang untuk Xiao Yan. Hanya seorang Dosian bintang 2, namun jika Xiao Yan berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam, Jiang Ya pasti tidak akan pernah melepaskan Xiao Yan dengan mudah. Lalu Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata, sepertinya Xiao Yan harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Jiang Ya telah menyakiti saudaranya, dan Xiao Yan berharap bisa bertemu dengannya di turnamen 10.000 alam. Saat hal tersebut terjadi, masih belum bisa dipastikan siapakah yang akan menang dan yang akan kalah. Mata Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan tekad dan tinju Xiao Yan sedikit terkepal. Ding Yue segera berkata bahwa lubang cacing raksasa akan segera dibuka. Lubang cacing ini dibuka untuk 3 hari sekaligus dan mereka harus masuk secara bergantian. Karena mereka berada di urutan ke-50, maka mereka pada saat ini harus cepat bergegas. Xiao Yan akan mengingat semua kebaikan ini dan Xiao Yan pasti akan membalasnya di masa depan. Mendengar hal tersebut, Ding Yu mengangkat tangannya dengan senyuman yang membuat semua orang berdebar. Ding Yue berkata Xiao Yan tidak perlu terlalu sopan dan Xiao Yan bisa membalasnya sekarang. Xiao Yan pun sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue. Xiao Yan pada akhirnya bertanya apakah Ding Yue ingin ikut bersama dengan mereka jalan yang akan mereka hadapi. Benar-benar sangat berbahaya, Nona. Ding Yu tentu saja akan tetap aman dengan berada di kota 1000 bintang. Menanggapi hal tersebut, Ding Yue pun pada saat ini sedikit cemberut. Dirinya lanjut berkata justru dirinya akan mati jika dirinya tinggal di tempat jelek ini. Oleh karena itu dirinya meminta tolong kepada Xiao Yan untuk membiarkannya ikut bersama dengan mereka. Dirinya bisa membantu mereka memodifikasi baju besi dan senjata. Ding Yue berjanji untuk membiarkan kekuatan tempur mereka meningkat secara bertahap. Ding Yue pada saat ini masih terus membujuk Xiao Yan, tetapi Xiao Yan masih belum menunjukkan tanda-tanda melunak ke hatinya. Pada akhirnya Jing Wuchen tiba-tiba berbicara dan mata semua orang segera beralih ke arah Jing Wuchen. Jing Wuchen berkata sebenarnya menurut Jing Wuchen, Nona Ding Yue juga memiliki bakat yang langka. Setelah berbicara di titik ini, Jing Wuchen benar-benar langsung tersipu dengan wajah yang memerah. Jing Wuchen segera lanjut berkata bahwa dirinya hanya mencari kebenaran dari fakta dan tentu saja apapun yang dikatakan oleh Tuan Muda Xiao Yan adalah keputusannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jing Wuchen ini, Ding Yue pada saat ini benar-benar tersipu malu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Ding Yue untuk waktu yang lama. Xiao Yan pada akhirnya menyadari apa yang dikatakan oleh Ding Yue dan Jing Chen memang benar. Pada akhirnya Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan setuju dengan Ding Yue untuk bergabung. Ding Yue pada akhirnya benar-benar
Sangat gembira dan semua orang pada saat ini juga menyambut Ding Yue ke tim Veles. Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas lega karena Ding Yue adalah orang yang sangat mengenali mengenai ketiadaan. Oleh karena itu dengan keberadaan Ding Yue ketika kelompok Xiao Yan berpergian di lautan ketiadaan pada saat ini mereka tidak lagi seperti lalat tanpa kepala. Ding Yue pada saat ini benar-benar mengendalikan Bahtera dan Xiao Yan benar-benar merasa sangat lega. Pada akhirnya dengan kendali dari Ding Yue ini, Fearless Art dengan cepat segera meninggalkan kota 1000 bintang untuk pergi ke lubang cacing untuk kompetisi 3000 alam. Diperlihatkan dengan kelompok Xiao Yan yang pada saat ini bersiap untuk berangkat ke kompetisi 10.000 alam. Lalu di lubang cacing raksasa pada saat ini banyak Bahtera yang berada di sekitar Fearless Art. Kemudian banyak Bahtera yang lebih bagus pada saat ini memandang remeh ke arah Bahtera milik Xiao Yan. Lalu di antara banyaknya Bahtera ini salah satu Bahtera pada saat ini mendekat. Kemudian seorang pria berambut pirang di atas Bahtera sepertinya sangat penasaran dengan Bahtera milik Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan bolehkah dirinya datang dan mengunjungi Bahteranya. Xiao Yan tidak keberatan dan tersenyum sebelum akhirnya mengangguk. Sosok itu pun tidak menunjukkan rasa permusuhan apapun dan segera melesat ke Bahtera milik Xiao Yan. Keduanya berbincang-bincang santai dan ingin berkenalan. Sosok tersebut bernama Geng Ping dan dirinya juga ingin mengikuti kontes 10.000 alam. Pada akhirnya setelah bincang-bincang santai berbasa-basi, sosok tersebut pun memutuskan untuk kembali ke Bahteranya. Melihat Geng Ping yang pada saat ini kembali, Xiao Yang pun mengungkapkan senyum tipis. Pada saat ini di sekitar kelompok Xiao Yan hanya sikap dari Geng Ping terhadap Xiao Yan dan yang lainnya yang tampak sedikit lebih bersahabat. Hal itu dikarenakan Bahtera yang bisa mendapat peringkat teratas di sini hampir semuanya orang-orang kuat dari lama tengah dan atas. Mereka bisa mendapatkan posisi teratas dan melihat Bahtera milik Xiao Yan yang lusuh dan tipis. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka dengan sarkasme. Banyak orang berkata bahwa Bahtera yang bertuliskan flash art ini pasti akan hancur di tengah kehampaan. Mendengar ocehan dari banyak orang ini, Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya. Pada akhirnya Xiao Yan segera bertanya kepada Ding Yue apakah ada sesuatu di lubang cacing raksasa ini yang dapat mengancam Bahtera. Ding Yue pada akhirnya mengangguk dan matanya menunjukkan ekspresi berpikir. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya mendengar setiap kompetisi 10.000 alam yang tersisa kurang dari 10%. Di antara Bahtera yang bisa mencapai bintang Hongmeng, sisanya benar-benar tidak dapat mencapai bintang Hongmeng. Karenanya bintang Hongmeng juga memiliki batas yang ditentukan secara gampangnya. Itu bukanlah kekuatan alat tetapi buatan manusia. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan memandang Ding Yue sambil berpikir sebelum akhirnya berkata ternyata masih ada peraturan yang seperti itu. Jika begitu permasalahannya apakah dengan kekuatan Fearless Art pada saat ini Ding Yue yakin mereka akan berhasil. Ding Yue pun mengerutkan kening dan berkata bahwa dirinya tidak bisa menjamin hal tersebut. Fearless Art sedikit lebih tua dan Ding Yue juga telah memperkuat energi intinya meskipun ukurannya lebih kecil, tetapi pada saat yang bersamaan dirinya akan memiliki kelincahan saat bereaksi. Tentu saja jika ada seorang yang menghalangi kelompok mereka hal itu tidak akan masuk hitungan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun mengerutkan keningnya. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa situasi seperti itu akan terjadi di lubang cacing raksasa. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya karena jelas sudah terlambat bagi mereka untuk membeli Bahtera yang lebih kuat. Melihat penampilan Xiao Yan yang khawatir, Ding Yue pada akhirnya menepuk bahu Xiao Yan. Ding Yue berkata meskipun Fearless Art ini tidak besar, tetapi ada Ding Yue di sini dan semua orang tidak perlu khawatir. Bahtera ini tidak akan bisa terkalahkan. Selain itu Ding Yue juga tahu saluran yang aman dan tersembunyi di lubang cacing raksasa. Dengan begitu ia dapat yakin karena mereka tidak perlu berdesak-desakan dengan Bahtera lainnya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera mengomel kepada Xiao Yan karena terus-menerus mengganggu Ding Yue. Ding Yue berkata biarkan dirinya mempelajari rute ini dengan hati-hati dan membuat beberapa rencana. Pada akhirnya Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum dan menggarukkan kepala belakangnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Yan bisa melihat Bahtera emas hitam yang melintas. Di bawah banyak seruan dari kerumunan ketika Bahtera tersebut muncul, karakter besar yang tertulis di Bahtera tersebut benar-benar sudah cukup untuk menarik banyak perhatian. Semua orang segera menyadari bahwa sosok itu adalah Jiang Ya dari cabang aliansi Doisan di kota 1000 bintang. Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening dengan penuh amarah menatap ke arah Jiang Ya yang berada di bawah. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang segera menyadari bahwa pintu dari lubang cacing raksasa akan segera dibuka. Xiao Yan melihat sekeliling dengan ekspresi serius di wajahnya. Hal ini karena Xiao Yan tahu bahwa setelah memasuki lubang cacing raksasa, hal itu juga berarti bahwa turnamen 10.000 alam secara resmi juga akan dimulai. Di dalam kompetisi ini benar-benar akan ada korban jiwa dan hidup atau mati dari mereka benar-benar ditentukan oleh masing-masing. Oleh karena itu semua orang pada saat ini benar-benar harus bertahan hidup di arus deras. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah kerumunan. Dengan banyak Bahtera yang pada parkir, Xiao Yan bergumam,
Ada sekitar 5.000 bahtera yang memasuki lubang cacing pada waktu ini. Jika begitu permasalahan bukankah di akhir hanya akan ada 500 bahtera daya saing dari kapal yang bisa mencapai bintang Hongmeng ini? Benar-benar cukup menakutkan Pak. Pada akhirnya satu demi satu bahtera menuju lubang cacing raksasa, dan di sini tidak ada peraturan yang mengatur mereka. Begitu mereka memasuki lubang cacing raksasa, maka mata semua orang benar-benar akan menjadi merah. Tidak ada persahabatan dan yang ada hanyalah persaingan, dan semua orang benar-benar menjadi musuh. Hanya pemenanglah yang bisa bertahan dan menjadi penguasa selama perjalanan. Pada akhirnya tibalah kelompok Xiaoyan pada saat ini memasuki lubang cacing. Tidak lama setelah itu pada saat ini pandangan semua orang segera berubah menjadi gelap saat mereka memasuki lubang cacing raksasa. Barulah kemudian Ding Yu keluar memegang peta laut bintang di tangannya. Ding Yu memanggil semua orang dan pada saat ini segera menjelaskan rute mereka dengan jelas. Ding Yu berkata bahwa ada, oleh karena itu mereka harus memastikannya. Dan kita akan pergi mengikuti jalur yang aman yang tidak mungkin diketahui banyak orang. Jalur ini akan memasuki sebuah reruntuhan kuno. Mungkin jika kita mengikuti jalur ini, kita akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Bahaya yang berada di sana bukanlah aliran turbulensi misterius, namun tetapi jika setiap orang yang benar-benar bisa menjadi akan menjadi rezeki, dan jika berjalan lancar, kecepatan mereka akan lebih cepat. Jika rute ini telah terungkap, maka kecepatannya benar-benar jauh lebih cepat daripada rute pertama. Mendengar hal tersebut, baik Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini merenung sejenak. Xiaoyan menganalisis dan mengulang kembali apa yang baru dijelaskan oleh Ding Yu. Pada saat ini semua orang benar-benar tidak memiliki pendapat jalur manakah yang harus mereka tuju. Xiaoyan pada akhirnya berkata sepertinya ini jalur yang menguntungkan namun agak bahaya. Ding Yue pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar. Secara umum semua rute benar-benar memiliki risiko. Rute lain tampak aman, tetapi faktanya akan ada turbulensi dan banyak orang yang menyebabkan permasalahan. Oleh karena itu Ding Yue juga pada saat ini berpikir bahwa Ding Yue setuju dengan rute ini. Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke sekeliling dan pada saat ini semua orang terlihat tidak keberatan. Pada akhirnya diputuskan bahwa kelompok Xiaoyan akan segera menempuh jalur sesuai arahan dari Ding Yue. Semua orang bisa yakin dan santai, tetapi meskipun begitu, mereka harus tetap berhati-hati agar tidak diserang oleh bahtera lain. Pada akhirnya semua orang pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue dan mengatur agar semua orang bergiliran menjaga. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berkata kepada semua orang yang tidak memiliki jadwal untuk segera berlatih. Pertempuran berikutnya akan menjadi lebih kejam dan mereka masing-masing harus bekerja lebih keras. Semua orang pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Pada saat ini Xiao Zhan, Feng Feng, Ziying, King Muer dan Nan Erming semuanya telah mencapai Dou di bintang 9. Jika ada lebih banyak dosian di dalam tim, maka hal tersebut benar-benar akan meningkatkan kekuatan dari tim Veles. Pada akhirnya menyadari hal tersebut, semua orang segera bergegas untuk melakukan pelatihan. Menuju ke ruang pelatihan, Xiaoyan segera memasuki pagoda pemurnian dan sekejap mata Xiaoyan datang ke lantai 3 untuk mencari keterampilan baru, tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum mendapatkannya. Pada akhirnya Xiaoyan bergegas menuju ke lantai 4 dan pada saat yang bersamaan sosok Zhan Lao segera muncul. Zhan Lao berkata perlahan kepada Xiaoyan, sepertinya Xiaoyan telah bisa menebak daya tarik dari pagoda pemurnian untuk dunia ini. Xiaoyan pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Kali ini dengan menggunakan kekuatan dari pagoda pemurnian, Xiaoyan langsung mengundang seorang dewa dari Dosian dan 3 orang dewa dari kuil kuno. Xiaoyan juga telah mendapatkan beberapa informasi yang diberikan oleh 3 orang dari kuil kuno. Memikirkan hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya bergumam, rahasia apakah yang dimiliki oleh pagoda ini? Bagaimana mungkin menara sederhana ini bisa membuat aliansi Dosian yang begitu kuat? Begitu menginginkannya, Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan baru membuka 5 lantai, sementara itu pagoda pada saat ini memiliki 22 lantai. Xiaoyan benar-benar ingin tahu rahasia apalagi selanjutnya yang dimiliki oleh pagoda tersebut. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini lanjut berkata bahwa sampai saat ini Zhan Lao juga tidak bisa memberitahunya. Namun meskipun begitu sederhananya, pagoda pemurnian ini memiliki kekuatan untuk menumbangkan seluruh 3000 alam dan jadi dewa terkuat. Tentu saja jika itu jatuh ke tangan aliansi Dosian, maka itu akan berdampak besar pada seluruh 3000 alam. Dengan begitu dapat dipastikan akan terjadi bencana yang besar di mana-mana. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar kaget. Xiaoyan memang pernah mengira bahwa pagoda ini adalah peninggalan dari seorang dewa, namun Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa pagoda ini memiliki kekuatan seperti itu. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam, apakah itu bisa menjungkir balikan 3000 alam? Zhan Lao pun mengangguk dan berkata bahwa pagoda itu memilih Xiaoyan. Namun meskipun Xiaoyan pada saat ini sudah menjadi lebih kuat, tentu Xiaoyan masih menyadari bahwa
Xiao Yan masihlah lemah di antara 3000 alam ini. Kekuatan Xiao Yan benar-benar masih bukan apa-apa. Xiao Yan bahkan tidak dapat melindungi alamnya sendiri. Oleh karena itu unakan kekuatannya kali ini adalah hal yang berisiko di masa depan. Jika Xiao Yan melakukannya terlalu sering maka keberadaan Xiao Yan akan terungkap sepenuhnya. Pada saat itu maka Xiao Yan akan menghadapi permusuhan dari seluruh aliansi Dosian. Xiao Yan seketika memasang ekspresi serius saat mendengar perkataan Zhan Lao. Sementara itu Zhan Lao lanjut berkata, tetapi Xiao Yan tidak perlu khawatir, meskipun pagoda itu benar-benar terekspos tetap kekuatannya udah cukup untuk membantu Xiao Yan menghancurkan setengah dari aliansi Dosian. Namun pada saat yang bersamaan mungkin pagoda ini juga akan meninggalkan Xiao Yan sepenuhnya. Pagoda ini memiliki spirit dan Zhan Lao telah dibentuk roh oleh pagoda tersebut. Zhan Lao bisa membimbing Xiao Yan, tetapi jalan untuk menjadi kuat harus melalui diri sendiri. Apakah Xiao Yan bisa menjadi kuat untuk menaklukkan pagoda dan membuatnya tunduk? Semuanya tergantung pada diri Xiao Yan sendiri. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan menyadari sesuatu. Xiao Yan selalu memiliki perasaan misterius seperti perasaan kedekatan dalam perjalanannya terhadap pagoda ini. Ia juga daripada saat yang bersamaan sepertinya pagoda pemurnian ini juga mengandalkan Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan berkata kepada Zhan Lao bahwa Xiao Yan selalu merasa seperti memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pagoda. Adapun mengenai hubungannya Xiao Yan benar-benar tidak bisa mengatakan apakah hal tersebut. Mendengar hal tersebut Zhan Lao pun sedikit terkejut dan menyadari sepertinya Xiao Yan telah menyadari apa yang dirinya rahasiakan. Melihat ekspresi Zhan Lao yang terkejut ini Xiao Yan pun terus bertanya apakah pagoda ini benar-benar ada hubungannya dengan Xiao Yan. Setelah beberapa saat Zhan Lao pun sedikit mengangguk. Dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Sementara itu Zhan Lao lanjut berkata bahwa hal itu bukan karena dirinya memiliki hubungan dengan Xiao Yan. Lebih tepatnya bisa dikatakan bahwa pemilik dari generasi sebelumnya memiliki hubungan yang nyata dengan Xiao Yan. Zhan Lao tidak dapat memberitahu Xiao Yan terlalu banyak mengenai hal-hal seperti ini. Jika Xiao Yan tidak bisa mencapai langkah yang lebih tinggi maka semuanya benar-benar akan percuma untuk dijelaskan. Xiao Yan pun mengerutkan kening ketika Xiao Yan mendengar perkataan dari Zhan Lao. Namun Xiao Yan pada saat ini pantang menyerah dan lanjut bertanya bisakah Zhan Lao memberitahu Xiao Yan namanya. Mendengar hal tersebut Zhan Lao pada saat ini menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Zhan Lao lanjut berkata sejujurnya nama dari master generasi sebelumnya dari pagoda pemurnian adalah kata terlarang. Nama ini bahkan benar-benar tidak diperbolehkan di dunia ini. Oleh karena itu pada saat ini Zhan Lao berharap Xiao Yan bisa mewarisi kemauan dari master generasi sebelumnya. Itu adalah satu-satunya cara untuk Xiao Yan bisa memecahkan permasalahan ini. Xiao Yan harus menjadi jauh lebih kuat jika ingin mengetahui nama tersebut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa Zhan Lao benar-benar tidak bisa mengungkapkan hal tersebut. Pada akhirnya Xiao Yan hanya bisa menekan emosinya dan berniat untuk menjadi lebih kuat agar bisa mengetahui rahasia tersebut. Xiao Yan pun berkata bahwa Xiao Yan akan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Xiao Yan benar-benar akan berusaha untuk bisa mewarisi wasiat ini. Mendengar hal tersebut Zhan Lao pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Zhan Lao berharap Xiao Yan bisa mengikuti jalan master dari pagoda sebelumnya. Xiao Yan pada akhirnya mengepalkan tinjunya dan mengangguk dengan tegas sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus segera berlatih. Xiao Yan pada akhirnya segera menganalisis metode serangan terkuat milik Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan bergumam bahwa teratai api surgawi dan tinju nirwana keduanya menggunakan kekuatan ledakan api, tetapi efek dan jangkauan dari keduanya pada saat ini benar-benar berbeda. Teratai api surgawi memiliki jangkauan yang lebih luas, tetapi kekuatannya tidak terkonsentrasi. Itu benar-benar sangat cocok jika diterapkan untuk pertarungan di dalam kelompok. Sementara itu, kekuatan teratai api dapat ditingkatkan ke satu titik melalui ledakan. Serangan ini berdampak lebih besar kepada satu titik fokus, tetap itu membutuhkan banyak kekuatan fisik. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini memikirkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Namun teknik 1000 kaki tanpa bayangan ini benar-benar telah menjadi semakin lemah. Pada akhirnya memikirkan hal ini Xiao Yan lanjut bergumam bahwa kali ini yang utama adalah meningkatkan api surgawi tinju nirvana. Teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Xiao Yan pun dia terus berlatih teknik-teknik dan memperkuat tekniknya. Dia tahu musuh-musuh di depan sana lebih kuat dibandingkan dirinya. Dia harus bisa melindungi teman-temannya dalam perjalanan kompetisi 3000 alam ini. Jika dia tidak bisa menjadi kuat pasti dia tidak akan bisa melindungi semua teman-temannya. Pada saat yang bersamaan setelah 10 tahun hampir berlalu dalam sekejap cedera Lang Tian pada saat ini pulih terus-menerus. Sementara itu setelah Lang Tian pulih semua orang duduk di bawah geladak dan mengelilingi Lang Tian. Mereka ingin tahu apa yang terjadi pada Lang Tian hingga Lang Tian benar-benar dilukai oleh aliansi Dosian. Pada saat yang sama Xiao Yan juga pada saat ini segera datang setelah menerima WhatsApp dari yang lainnya. Xiao Yan juga ingin tahu apa yang terjadi setelah Xiao Yan meninggalkan paviliun bahan obat. Xiao Yan benar-benar ingin mengetahui
Alasan mengapa Lang Tian ditangkap oleh aliansi Dosian melihat Xiaoyan yang mendekat. Lang Tian pun tiba-tiba berdiri dan kehilangan kata-kata untuk beberapa saat. Lang Tian menangkupkan tinjunya dan menyapa Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini tersenyum tipis. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Lang Tian untuk duduk. Xiaoyan berkata bahwa Lang Tian tidak perlu berbicara dengan sopan. Lang Tian adalah saudara Xiaoyan. Dan ia berjanji untuk melindunginya tidak peduli baik itu aliansi Dosian maupun apapun selama mereka menyakiti Lang Tian maka Xiaoyan akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Xiaoyan pada akhirnya duduk perlahan sementara mata Lang Tian pada saat ini memerah. Lang Tian sangat tersentuh karena dirinya tentu mengetahui kekuatan dari aliansi Dosian. Lang Tian juga menyadari kesulitan seperti apa yang dialami oleh Xiaoyan. Ketika menyelamatkannya pada akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas dan berkata kepada Lang Tian. Xiaoyan meminta Lang Tian untuk menjelaskan kepada Xiaoyan ceritakan apa yang membuat aliansi Dosian berbuat seperti itu kepada Lang Tian. Mendengar hal ini mata Lang Tian menjadi pucat hingga akhirnya dirinya mulai mengingat apa yang terjadi. Lang Tian pun segera berkata setelah Tuan Muda Xiaoyan pergi Lang Tian terus mencoba memurnikan pil sesuai dengan resep. Ketika jumlah pemurnian meningkat Lang Tian menemukan bahwa beberapa bahan obat ini untuk meningkatkan energi pertempuran. Selain itu beberapa untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Pada akhirnya Lang Tian mulai untuk mencoba memurnikan dan membuat ramuan tersebut. Ramuan ini disebut dengan ramuan kehidupan kembar yang dapat meningkatkan doki dan kekuatan spiritual. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah dua jenis energi yang tidak dapat dicampur satu sama lain. Kemungkinan keberhasilan pemurnian ini benar-benar sangat kecil. Tetapi setelah puluhan ribu kali Lang Tian mencoba menyempurnakannya, Lang Tian pada akhirnya bisa memurnikan pil tersebut. Xiaoyan mengerutkan kening seolah-olah Xiaoyan pada saat ini masih tidak mengerti apa yang dijelaskan Lang Tian. Yang mengganjal di hati Xiaoyan pada saat ini adalah mengapa aliansi Dosian ikut campur tangan. Ia pada akhirnya lanjut berkata setelah berhasil menyempurnakannya. Bukankah paviliun bahan obat seharusnya memenuhi janjinya dan memberi Lang Tian hadiah yang pantas? Lang Tian pun menganggukkan kepalanya dan lanjut menjelaskan bahwa setelah dirinya berhasil menyempurnakannya, mereka meminta Lang Tian untuk menyerahkan resepnya. Lang Tian pada akhirnya memberi resep tersebut kepada mereka. Mereka ingin menyempurnakan pil ini dalam jumlah banyak terlebih lagi dengan resep yang diberikan oleh Lang Tian. Para alkemis yang ada masih belum berhasil untuk menyempurnakannya. Dan mereka menginginkan Lang Tian tetap bersama mereka, berniat untuk memenjarakan mereka sampai mereka bisa memurnikannya sendiri. Setelah itu dirinya tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merasa dingin di dalam hatinya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka benar-benar kelompok binatang yang serakah. Namun pada saat ini yang ingin ketahui lebih lanjut adalah mengapa aliansi Dosian berpartisi di dalamnya. Ataukah Jiang Ya yang ingin menyempurnakan pil ini untuk dirinya sendiri? Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan, Ding Yue pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya. Setelah itu dirinya pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa pemilik paviliun bahan obat belum pernah muncul sebelumnya. Jika tebakan Ding Yue benar, pemilik dari paviliun bahan obat pada saat ini adalah Jiang Ya dari aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya segera merasa semuanya masuk akal. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa secara umum aliansi Dosian benar-benar ingin meningkatkan doki dan kekuatan spiritual secara signifikan. Mereka benar-benar memaksa Lang Tian untuk menyempurnakan pil tersebut dalam jumlah besar. Pada akhirnya Lang Tian dipenjara, disiksa dan benar-benar menderita cedera yang serius. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan amarah di dalam hatinya terhadap Jiang Ya dan aliansi Dosian yang hobinya main keroyokan seperti bocah epik. Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki kemarahan yang memuncak kepada aliansi Dosian. Sementara itu memikirkan hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah Lang Tian masih memiliki pil tersebut. Lang Tian pun mengangguk karena Lang Tian diam-diam telah meninggalkan ramuan tersebut. Lang Tian pun segera menyerahkan botol batu giok kepada Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengambilnya. Xiaoyan dengan lembut menuangkan ramuan dari botol ke telapak tangannya. Aroma dari ramuan yang kaya itu segera menyebar dengan penuh kesegaran ramuan itu. Xiaoyan memperhatikan ramuan ini dan matanya menunjukkan cahaya terang. Sepertinya Xiaoyan langsung mengerti mengapa aliansi Dosian begitu tergila-gila padanya. Xiaoyan juga tidak bisa memuji pemahaman Lang Tian tentang pemurnian pengobatan yang sudah lebih tinggi daripada Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ramuan ini benar-benar bisa memadukan dua khasiat obat menjadi satu. Tentu saja di dalam kontes 10.000 alam ini, ramuan tersebut memang memiliki efek luar biasa. Dengan begitu maka akan ada banyak momen kemenangan yang diterima oleh si pengguna pil tersebut. Lang Tian pun mengangguk mendengar kata-kata Xiaoyan dan lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Xiaoyan memang benar. Tetapi pada saat ini tidak banyak bahan obat yang mereka miliki untuk memperbaiki pil tersebut. Lang Tian telah menghitung dan mereka sepertinya bisa memurnikan sekitar 50 bahan obat. Tetapi karena tingkat kegagalan yang sangat tinggi dan sangat sulit untuk dimurnikan, maka sepertinya hanya akan ada 10 obat yang berhasil dimurnikan oleh Lang Tian.
Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera bertanya apakah Lang Tian hanya bisa memurnikan 10 bahan. Jika begitu permasalahannya maka itu sudah cukup. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan akan menyerahkan permasalahan ini kepada Lang Tian. Selain itu Lang Tian juga tidak perlu khawatir karena Xiaoyan akan membalaskan dendam Lang Tian kepada aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut Lang Tian pun mengangguk dan pada saat ini ada cahaya panas di matanya. Sepertinya Lang Tian tidak akan pernah merasa lelah untuk memurnikan obat. Pada akhirnya Lang Tian buru-buru pergi untuk memurnikan obat dan melihat hal tersebut semua orang pada saat ini tercengang. Mereka memandang ke arah Xiaoyan dan Lang Tian dan berpikir bahwa Xiaoyan adalah orang gila dalam hal pelatihan. Sementara itu Lang Tian juga merupakan orang gila hanya saja dalam proses pemurnian obat. Pada akhirnya semua orang kembali memasuki pelatihan setelah beristirahat sejenak. Bersamaan dengan hal tersebut di lubang cacing raksasa yang gelap pada saat ini sebuah bahtera diam-diam mendekati Veles Art. Beberapa sosok pada saat ini berada di atas bahtera dan memperhatikan bahtera Fearless. Orang pria segera berkata kepada sosok bernama Weng, bukankah dirinya mengatakan bahwa rute ini benar-benar rahasia? Weng pada akhirnya mengerutkan kening dan berkata bahwa dirinya tidak menyangka berita ini akan bocor. Konon reruntuhan ini telah ditarik oleh lubang cacing raksasa dan dirinya telah menghabiskan banyak uang untuk mencari informasi ini. Mendengar hal tersebut, pria yang bertanya sebelumnya yang bernama Zei segera berkata jika hanya ada bahtera ini saja maka mereka bisa menyelesaikannya, tetapi yang dirinya khawatirkan jika ada bahtera lain maka mereka akan sangat sulit untuk menanganinya. Mendengar hal tersebut Weng pun segera berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir jika melihat spesifikasi dari bahtera ini. Sepertinya bahtera ini merupakan bahtera kelas 3. Mungkin mereka hanya mengambil rute ini karena kesalahan jalur yang mereka ambil. Selain itu, apa yang ada di dalam bahtera kelas 3 yang terkuat di antara mereka sepertinya akan bisa ditangani dengan mudah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Weng pada saat ini Zei juga segera menganalisis dirinya mengangguk setuju. Hingga pada akhirnya bahtera mereka yang bertuliskan alam bulan segera menghilangkan kegelapan. Sementara itu di sisi lain, di Veles Art tampaknya semua orang benar-benar tidak memperhatikan apapun. Namun pada saat ini giliran Xia Zhenghui berjaga-jaga. Kekuatan jiwa yang kuat segera merasakan jejak fluktuasi energi. Xia Zhenghui pun segera berdiri dan melihat kekosongan di sekitarnya, tetapi dirinya tidak menemukan apapun. Xia Zhenghui merenung sejenak dan bergumam, mungkinkah itu sejenis Void Seeds, tetapi fluktuasinya benar-benar sangat cepat menghilang. Xia Zhenghui pun masih terus memikirkan hal tersebut dan pada saat ini benar-benar merasa tidak nyaman. Pada akhirnya Xia Zhenghui pun segera menghampiri Ding Yue dan menceritakan permasalahan ini. Xia Zhenghui bertanya, bukan karena rute ini sangat rahasia? Mendengar hal tersebut Ding Yue pada akhirnya menjadi waspada. Dirinya segera menganggukkan kelapanya dan bertanya memangnya mengapa? Apakah Xia Zhenghui mengetahui ada bahtera lain yang mendekati mereka? Bahwa dirinya tidak menemukan bahtera di sekeliling, hanya saja dirinya baru menemukan jejak fluktuasi energi yang sangat halus. Mungkinkah jejak sebut semacam jejak yang ditimbulkan oleh Void Seeds? Mendengar hal tersebut Ding Yue pun segera melangkah keluar. Ding Yue berjalan bola-bali di kedua sisi bahtera dan pada saat ini memperhatikan sekitar. Xia Zhenghui pun segera mengikuti Ding Yue dengan sedikit bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ding Yue pun segera menjelaskan bahwa tidak mungkin ada Void Seed di lubang cacing raksasa. Apakah si Zhenghui yakin bahwa dirinya merasakan jejak fluktuasi energi? Xia Zhenghui pun menganggukkan kepalanya dan berkata, memang ada sedikit fluktuasi energi, tetapi Xia Zhenghui sudah melihat sekeliling pada saat itu dan dirinya tidak menemukan bahtera lain. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Ding Yue segera memerintahkan Xia Zhenghui untuk dengan cepat mengirimkan informasi beritahu semua orang untuk segera berkumpul karena beberapa bahtera kelas 2 memiliki perisai pelindung yang dapat menyembunyikan aura. Pada saat ini pasti ada bahtera lain yang mengikuti mereka dan jika Fearless Art tiba-tiba diserang konsekuensinya benar-benar akan menjadi bencana bagi semua orang. Pada akhirnya si Zhenghui pun segera komik pesan di grup WhatsApp keluarga Fearless Art. Semua orang yang masih berlatih pada akhirnya segera datang ke geladak dalam sekejap. Bahkan Xiao Yan yang berlatih di pagoda juga pada saat ini segera muncul dengan kecepatan tercepat. Semua orang memandang ke arah Ding Yue dan Xiao Zhenhui dengan cemas. Ding Yue merendahkan suaranya dan menjelaskan kepada semua orang agar mereka pada saat ini jangan panik. Sepertinya ada bahtera lain yang mengikuti Veles Art, tetapi pihak lain belum menunjukkan permusuhan apapun. Mereka tidak boleh bertindak gegabah. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini mereka segera memasuki tahap persiapan. Mereka pada saat ini benar-benar waspada jikalau terjadi serangan dadakan yang dilesatkan oleh pihak lain. Sementara itu di sisi lain di bahtera bulan yang mengikuti Veles Art, Zei memandang ke arah Fearless Art di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Dirinya lanjut berkata bahwa orang-orang itu telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Dengan begitu bukankah mereka pada saat ini telah mengetahui keberadaannya?
Mendengar hal tersebut Wang pun bergumam bahwa itu benar-benar tidak mungkin Bahtera bulan ini telah menyembunyikan aura mereka sekalipun kekuatan spiritualnya kuat itu akan sangat sulit untuk mendeteksi mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wang pada saat ini Zei pun kembali menyempitkan matanya, ada niat membunuh di mata Zei dan dirinya segera berkata bahwa mereka pada saat ini masih harus menunggu. Singkat cerita waktu pun berlalu dengan semua orang di Veles Art yang masih waspada. Semua orang pada saat ini melihat setitik cahaya dan Ning Yue bergumam bahwa mereka hampir sampai ini di reruntuhannya. Jika ada bahtera lain mereka pasti akan muncul. Pada saat itulah mereka bisa mengetahui apakah tujuan dari bahtera tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Yan juga kembali muncul setelah berlatih di ruang pelatihan. Selama periode waktu ini Ding Yue tidak hanya membantu Xiao Yan memodifikasi pedang kuno api surgawi, Ding Yue juga memodifikasi armor dewa hitam untuk semua orang dan meningkatkan pertahanan mereka. Setelah itu Ding Yue pun segera berkata bahwa mereka sedang mendekati stasiun. Di waktu yang sama tiba-tiba bahtera pun muncul. Perasaan Xia Zhenghui ternyata memang benar karena ada bahtera lain yang memiliki rute yang sama dengan Veles Art. Mata Ding Yue pun menjadi gelap ketika memperhatikan bahtera yang baru saja nongol. Semua orang juga melihat ke atas dan target dari bahtera tersebut sangat jelas. Semua orang bisa melihat bahtera yang bertuliskan Bahtera Bulan dengan puluhan orang yang berdiri di atasnya. Sosok pemimpin di antara mereka adalah Zehi dan Wang. Setelah bahtera mereka berdekatan pada saat ini Zehi melihat ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Dirinya pun tertawa terbahak-bahak dan lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu siapakah itu. Ternyata itu adalah bahtera kelas 3 yang menempati peringkat ke-50. Mendengar hal tersebut Ding Yue pun segera berkata dengan suara yang rendah kepada Xiao Yan. Ding Yue berkata bahwa mereka berasal dari alam bulan. Dirinya pernah mendengar tentang alam ini dan alam ini tidak terlalu kuat, tetapi dikatakan bahwa seorang jenius telah muncul baru-baru ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah bahtera tersebut. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak menjawab, Zei pada akhirnya mengerutkan kening. Dirinya terus berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka pasti memiliki petunjuk di tangan mereka, namun dirinya menasehati mereka jika tujuan perjalanan mereka juga untuk mencari reruntuhan ini, lebih baik pada saat ini mereka segera menjauh dan pergi, atau jika tidak, ini tidak akan baik untuk para bocah epik. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sangat jelas arogansi dari yang dikatakan oleh Ding Yue. Namun Xiao Yan pada saat ini masih tidak bereaksi mendengar. Mereka pada saat ini harus segera pergi. Melihat kelompok Xiao Yan yang pada saat ini bergegas pergi, Zei benar-benar sangat kesal. Zei benar-benar merasa tidak dianggap oleh bahtera tingkat rendah dan dirinya pada saat ini benar-benar merasa bodoh. Ding Yue berkata bahwa mereka tidak jauh dari reruntuhan, tetapi mereka pada saat ini masih belum melihat jejak apapun. Xiao Yan juga melihat sekeliling dan bergumam memang benar tidak ada tanda-tanda peninggalan apapun, tetapi mungkin juga telah ada batasan sehingga mereka tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya Xiao Yan memerintahkan Xia Zhenghui untuk mencoba dengan kekuatan spiritualnya. Xia Zhenghui pun mengangguk dan kekuatan spiritual keadaan suci segera menyebar. Namun di lubang cacing ini bahkan kekuatan spiritual keadaan suci milik Xia Zhenghui memiliki jangkauan yang sangat sempit. Xia Zhenghui tidak mengucapkan sepatah kata pun, sementara semua orang pada saat ini menaruh harapan mereka kepada Xia Zhenghui. Kecepatan bahtera juga pada saat ini diperlambat hingga pada akhir Xia Zhenghui tiba-tiba berbicara. Xia Zhenghui berkata bahwa itu berada di utara. Begitu mendengar kata-kata Xia Zhenghui, Ding Yue pun segera mengambil kembali bahtera dan berlayar menuju ke utara. Melihat Veles Art yang pada saat ini melesat, mata dari Zei pun seketika melotot. Dirinya pun berteriak agar mengejar kelompok Xiao Yan karena mereka benar-benar berani meremehkan alam bulan. Apa yang membuat Zei benar-benar sangat marah adalah perasaan tidak peduli yang ditampilkan oleh kelompok Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan seolah-olah menganggap kelompok dan tidak layak untuk ditanggapi. Tidak lama setelah itu akhirnya Xiao Yan dan kelompoknya pun tiba di reruntuhan kuno. Xiao Yan dia mencium harta karun yang besar. Sementara itu pada saat yang bersamaan di bahtera bulan Zehi dan Wang sampai. Ia saat ini melompat turun sekelompok orang yang mereka bawa juga pada saat ini segera menyaksikan ke arah Xiao Yan dan yang lainnya yang bersiap-siap. Zei pada akhirnya segera berteriak kepada Xiao Yan. Beraninya sampah kecil seperti mereka menerobos masuk ke reruntuhan. Mereka hanyalah Daudi bintang 2 dan Dosian bintang 1 serta beberapa orang Daudi. Terlebih lagi dengan kekuatan seperti itu mereka benar-benar berani membuat Zei marah. Oleh karena itu pada saat ini Zei akan membunuh mereka semua secara langsung. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera berteriak dengan mata yang muram. Xiao Yan berkata bahwa pria ini benar-benar berisik dan dipenuhi dengan begitu banyak omong kosong. Pada akhirnya suasana di antara keduanya pada saat ini menjadi semakin tegang. Zei pada akhirnya segera berkata bahkan bahtera mereka hanyalah bahtera kelas 3. Dirinya benar-benar tidak bisa membayangkan betapa sampahnya dunia mereka berasal.
Hari ini dirinya akan memberi mereka semua pelajaran karena alam bulan bukanlah sesuatu yang bisa disenggol sembarangan. Setelah berteriak, pada akhirnya Zei pun memerintahkan semua anggotanya untuk membunuh kelompok Xiaoyan. Belasan sosok di belakangnya pada akhirnya segera memiliki mata tajam origin abadi yang agung segera tersapu dan sosok mereka pada saat ini melintas mengelilingi kelompok Xiaoyan.